Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji. Alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali di podcast spesial Kaula Muda, dan alhamdulillah juga nih sudah di pertemuan atau bagian ketujuh dari pembahasan kita di podcast spesial Kaula Muda ini tentang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala yang seperti biasa akan menyampaikan faedah-faedah terkait perjalanan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Ustadz, pertemuan ketujuh ya Ustadz. Masya Allah, nih senang sekali kita masih terus bisa meluangkan waktu dan tentunya menyisihkan waktu juga untuk mendengarkan faedah-faedah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz dari perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan Ustadz, di pertemuan ketujuh ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tafadhal masykur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sampai kita pada pertemuan yang ketujuh, episode yang ketujuh tentang perjalanan sahabat Nabi yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Menunjukkan ketika sampainya pada episode yang ketujuh ini menunjukkan bahwasanya banyaknya kemuliaan yang kita bisa ambil, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan memang di antara Khulafaur Rasyidin, ya di antara para Khulafaur Rasyidin itu yang lama beliau menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Ya, 10 tahun lebih kurang beliau menjabat menjadi khalifah kala itu. Dan di sini kita akan menyampaikan beberapa faedah-faedah yang datang dari Umar bin Khattab, sikap beliau, bagaimana kekuatan dari sisi fisiknya, kemudian keilmuannya, kecerdasannya, kepemimpinannya, bahkan kebijaksanaan beliau. Suatu ketika tatkala Abu Ubaidah ibn Jarrah ini diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi panglima perang. Yang sebelumnya panglima perang ini yaitu Khalid bin Walid dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq, bahkan ketika terjadi peperangan di zaman Nabi SAW, dan pada akhirnya kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kepemimpinan, keputusan yang diambil oleh Khalid bin Walid, mereka tidak mengalami kerugian yang sangat banyak tatkala melawan tentara Romawi, yang di sana ada gugur Abdullah bin Rawahah, ada Ja'far bin Abu Talib yang gugur pada saat itu, sampai pada akhirnya kepemimpinan pun diambil oleh Khalid bin Walid. Kemudian mereka pun mundur. Nah, sejak saat itu kiprah Khalid bin Walid ini semakin berkembang, terutama di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau banyak melakukan futuhat, penaklukan, dan Islam pun semakin lama semakin menyebar. Nah, di zaman Umar bin Khattab, satu sikap yang beliau lakukan adalah menggantikan posisi Khalid bin Walid. Bukan karena kebencian, tapi karena khawatir kaum muslimin itu terpesona dengan Khalid bin Walid, menganggap kemenangan itu karena kepemimpinan Khalid bin Walid. Ini sikap, ini faedah yang harus kita fahami. Bahwasanya dalam peperangan, dalam dakwah, dimanapun kita ditempatkan, kita siap. Karena sejatinya dakwah atau peperangan itu membutuhkan yang namanya tim. Baik dia diposisikan di depan, atau diposisikan di tengah, bahkan diposisikan di belakang. Dalam dunia dakwah juga demikian. Di mana dia diposisikan? Apakah dia main yang berada di balik layar, atau dia berada di depan, atau bahkan dia hanya sebatas membersihkan sampah-sampah yang ada tatkala kajian-kajian
tabligh akbar, daurah selesai. Nah, semuanya punya peran. Sehingga Umar bin Khattab memandang agar kaum muslimin itu jangan terpesona dengan kepemimpinan Khalid bin Walid. Seolah-olah Khalid bin Walid, dengan sebab Khalid bin Walid lah kemenangan-kemenangan itu didapatkan. Maka dengan kebijakan dari Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ini digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, tanpa ada sentimen pribadi dan lain sebagainya. Bahkan Umar bin Khattab ini pun memuji, yang mendoakan Khalid bin Walid, Abu Sulaiman, yang dipuji oleh Umar bin Khattab, yaitu Khalid bin Walid ketika dia meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan apa? Tidak ada kebencian. Ya, Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid, hanya saja beliau tidak ingin terjadi sesuatu yang berlebihan terhadap kaum muslimin pada diri Khalid bin Walid. Nah, ketika Umar bin Khattab menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini juga di antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, dan beliau ini merupakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan insyaallah di lain kesempatan kita akan sebutkan bagaimana kisah biografi dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala an. Nah, tatkala suatu tempat telah ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang beliau melakukan penaklukan kota di Sarq, yang ini daerah Syam, ya, di daerah Syam, dan Umar pada saat itu pun mendatanginya. Ya, daerah sudah ditaklukkan, kemudian kaum muslimin sudah menguasainya. Nah, hanya saja Abu Ubaidah bin Jarrah menyebutkan pada saat itu tengah terjadi wabah, yaitu wabah taun. Penyakit ini menular. Ya, penyakit ini menular. Dan apa yang dilakukan oleh Umar? Ini kebijaksanaan seorang pemimpin. Beliau diskusi dengan para sahabat. Beliau minta supaya dipanggil orang-orang muhajirin. Maka orang-orang muhajirin pun dipanggil. Ya, Umar meminta kepada mereka untuk didatangkan orang-orang muhajirin. Maka pada saat orang-orang muhajirin ini didatangkan, dan Umar bertanya kepada mereka, apa seharusnya yang dilakukan ini? Maju atau mundur? Sikap apa? Pada akhirnya orang-orang muhajirin ini pun berselisih. Iya, kemudian sampai pada akhirnya mereka mengatakan, wahai Umar, jangan libatkan kami. Kalau seandainya engkau mau ke sana, kesanalah sendiri. Akhirnya Umar dengan tegasnya mengusir mereka. Ini bukan keputusan, ini bukan solusi, ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian beliau minta dipanggil orang-orang Ansor. Sama juga, orang-orang Ansor juga berselisih. Ya, orang-orang Ansor juga berselisih, sehingga Umar pun mengusir mereka. Dan akhirnya Umar meminta kepada mereka untuk datangkan ya senior-senior Quraisy. Maka didatangkanlah senior-senior Quraisy yang mereka sudah masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Didatangkan. Lalu mereka mengusulkan kepada Umar bin Khattab untuk apa? Kembali semuanya. Ya, kembali ke Madinah. Karena apa? Ini wabah. Ini penyakit menular. Ya, ini penyakit menular. Kemudian ketika mereka menyampaikan hal ini kepada Umar bin Khattab, akhirnya Umar menyampaikan kepada khalayak. Dia katakan, pulanglah kalian semua dan aku akan pergi sendiri. Ya, dan aku akan pergi sendiri. Ini keputusan beliau. Nah, keputusan beliau ini dibangun dengan saran-saran yang disampaikan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan tentunya Umar ini pengen tahu ada tidak hadis yang datang dari Nabi SAW tentang masalah ini. Sehingga ketika hadis belum datang, ya, informasi yang sampai kepada Umar bin Khattab belum sampai kepada beliau, maka sikap yang beliau ambil ini, pulanglah kalian semua dan biarkan aku pergi sendiri. Maka apa kata Abu Ubaidah bin Jarrah? Beliau mengatakan, apakah ini berarti kita lari dari takdir Allah? Apakah kita ini berarti lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Artinya, kenapa kita tidak masuk semuanya? Ya, kalaulah memang Allah takdirkan kita selamat, selamat. Kalau tidak selamat, ya tidak selamat. Nah, seperti itu dia. Nah, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan hal ini kepada Umar bin Khattab, maka dengan bijaknya, fakihnya Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau mengatakan, andai saja, ya, bukan kamu yang berkata demikian, wahai Abu Ubaidah. Ya, andai saja bukan kamu yang mengatakan, tentunya karena ini Abu Ubaidah yang mengatakan, dia pemimpin perang yang pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala takluklah kota tersebut.
Kemudian Umar mengatakan, kamu benar. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Ini takdir Allah nih. Allah sudah takdirkan seperti itu. Tapi kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Ya, menuju takdir yang lain. Lalu beliau memberikan perumpamaan. Bayangkan seandainya, ya, apabila unta yang kamu gembalakan mendatangi ya lembah yang mempunyai dua dataran tinggi. Sisi yang satu, sisi kanannya subur, kemudian sisi kirinya tidak subur. Kemudian gembala-gembala itu mendatangi sisi yang kanan, itu dengan takdir Allah. Dan gembala itu mendatangi sisi yang kiri, itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, apa yang kita lakukan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan kita lari dari takdir. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi. Ya, kalau itu terjadi. Nah, ini sikap yang dilakukan oleh Umar. Pada akhirnya, ketika Umar mengatakan demikian, lalu tiba-tiba Abdurrahman bin Auf datang. Ya, Abdurrahman bin Auf datang dan menyampaikan tentang masalah ini. Ternyata masalah ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Wabah ta'un ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, aku mengetahui solusi terkait masalah kalian ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu mendengar kabar bahwa suatu penyakit berjangkit di suatu tempat, janganlah datang ke sana. Sama halnya jika penyakit itu berjangkit di tempat kalian berada, jangan kalian keluar darinya. Naam. Ketika hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman ibn Auf, maka Umar al-Khattab pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ternyata apa? Ada hadisnya. Ada info dari Nabi SAW tentang masalah ini. Ini penyakit menular. Ya, jadi kalau sampai berita di suatu tempat ada penyakit yang menular, jangan datangi. Nah, ketika kita berada di tempat tersebut, maka kita jangan keluar. Ini sikap. Ya, ini sikap. Bukan berarti kita takut dengan kematian, tapi kita apa? Mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Ya, artinya kita tidak ingin mati konyol nih. Ada orang yang beranggapan, ya kalaulah mati ke sana mati ya mati. Ya, kalau tidak mati, kalau Allah belum tetapkan mati, ya tidak mati. Demikian. Sama seperti kejadian 2 tahun belakangan. Ya, kalau seandainya Allah belum takdirkan nggak menular, ya nggak akan menular. Ya, kalau Allah takdirkan menular dimanapun akan menular, kan seperti itu. Tapi seorang muslim itu punya sikap. Dan sikap inilah yang diambil dari siapa? Dari Nabi SAW. Maka kenapa Umar bin Khattab itu begitu perhatian dengan masalah ini, sampai beliau bertanya kepada para sahabat tentang masalah ini. Karena apa? Ini perkara yang bukan sepele. Pastinya yang seperti ini, perkara yang bukan sepele ini pasti sudah disampaikan oleh Nabi. Hanya saja Umar belum dapat infonya. Ya, belum dapat hadis dari Nabi SAW tentang masalah ini. Dan Allah takdirkan Abdurrahman datang. Yang sebelumnya beliau punya urusan, sehingga beliau terlambat untuk datang, dan beliau tahu masalahnya, dan akhirnya beliau pun menyampaikan kepada Umar al-Khattab. Akhirnya apa? Sikap bijak yang dilakukan oleh Umar apa? Kembali semuanya. Termasuk Umar. Yang tadinya beliau ingin berangkat, dengan adanya hadis ini, ya, apa? Karena datang dari Nabi SAW, sami'na wa ata'na. Ini sikap. Ini sikap. Jadi bukan kita, pengen dikatakan sok jagoan, ya, atau kita nggak percaya dengan takdir, atau kita takut dengan kematian. Kematian pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya saja kematian itu berbeda-beda caranya. Ada orang yang memang, ya, konyol dia, melemparkan dirinya kepada kemudaratan. Ini yang nggak boleh. Karena apa? Karena di dalam syariat kita ada namanya ad-daruratul khams. 5 perkara yang darurat yang wajib dijaga. Di antaranya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Karena apa? Jiwa ini milik Allah. Ya, jiwa ini milik Allah. Bukankah setiap ada kematian senantiasa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya jiwa kita ini milik Allah. Allah perintahkan bagi kita untuk menjaga jiwa kita. Ya, sehingga apa? Sikap yang harus dilakukan oleh seseorang itu harus kembali kepada apa? Ilmu, kepada syariat. Maka ungkapan-ungkapan kalaulah memang Allah tetapkan mati, ya mati. Kalau Allah belum takdirkan, ya tidak akan terjadi. Ini benar. Hanya saja kita lebih nyaman, kita lebih tenang manakala kita beramal melakukan sesuatu sebagaimana yang datang dari Nabi kita SAW. Beliau lebih tahu dari kita. Beliau lebih memahami
ya agama ini karena Allah, sampaikan agama ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian, ini faedah yang bisa kita sampaikan pada segmen pertama ini terkait dengan sikap bijak Umar bin Khattab berkaitan tentang apa? Menyikapi takdir. Ya bagaimana seharusnya seorang itu bersikap dengan takdir. Dan masalah takdir ini juga harus difahami dengan benar. Kenapa? Karena ada kelompok yang memang menyimpang terhadap takdir. Ada Jabariyah, ada Qadariyah yang mereka menyimpang di dalam memahami takdir. Maka fahamilah takdir ini dengan bijak, dengan baik, dan itu kembali kepada apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ingat, takdir ini merupakan perkara gaib. Dan perkara gaib ini tidak akan bisa difahami kecuali dengan dalil syar'i. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz untuk faedah di segmen pertama ini. Dan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita persilakan untuk Anda dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa di nomor interaktif kita melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Mungkin seperti biasa Ustaz, mengawali segmen pertama kita bacakan pertanyaan yang di studio dulu Ustaz. Ini kalau di negeri kita 10 tahun itu berarti 2 periode Ustaz. Masa jabatan, Masya Allah. Dan yang udah dibuka di masa jabatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat banyak Ustaz. Nah, Dan kemuliaan-kemuliaan atau faedah-faedah yang digali dari 7 pertemuan ini juga insya Allah sangat banyak kita dapatkan Ustaz. Dan di segmen awal tadi Ustaz, tentang pergantian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Umar menggantikan Khalid bin Walid di masa-masa istilahnya kalau kita lagi memang hits-hitsnya gitu ya Ustaz, lagi superiornya gitu ya Ustaz, lagi cemerlang-cemerlangnya, lagi terang benderangnya gitu, lagi di masa puncak-puncak kehebatan beliau lah gitu ya Ustaz. Dan ini kan bisa aja orang menilai apakah Umar hasad gitu sama Khalid bin Walid gitu Ustaz. Apakah gejolak itu ada atau Umar punya hujah atau bukti yang itu menjadi hujah beliau terhadap kaum muslimin, ada indikasi bahwasannya kaum muslimin ini udah mulai ke arah yang dikhawatirkan Umar gitu. Nah, ini memang benar nih. Masa kepemimpinan Khalid bin Walid ini masa yang memang masa-masa emasnya. Tapi Masya Allah, kedua-duanya sahabat Nabi ini, ya, Umar bin Khattab sebagai pemimpin pada saat itu, khalifah pada saat itu, kemudian Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang pada saat itu, panglima perang. Bagaimana sikap lapang dada keduanya? Yang pertama, Khalid bin Walid yang memiliki sikap lapang dada, kemudian sikap Umar bin Khattab memiliki pandangan yang tajam ke depan. Iya. Nah, kita lihat yang pertama, pandangan tajam yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Nah, alasan Umar kenapa menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau memandang ya kaum muslimin ini sudah terpesona dengan kepemimpinan Khalid bin Walid. Ya, kepiawaiannya di dalam peperangan. Bahkan ya Khalid bin Walid ini diberikan julukan oleh Nabi SAW, Saifullah, pedang Allah. Pedang Allah yang terhunus. Ya, bagaimana mungkin seorang Umar bin Khattab menyepelekan masalah ini yang dipuji oleh Nabi SAW? Ada gelar. Ya, ada gelar. Kemudian serta-merta ya seorang yang sudah diberikan gelar oleh Nabi SAW menjadi pedang Allah yang terhunus ini kemudian tiba-tiba dilengserkan dalam kondisi ini di puncaknya ini. Penaklukan banyak dilakukan. Ya, bukan tidak ada dasar. Ya, bukan tidak ada dasar. Tapi bagaimana fikihnya Umar? Fikihnya Umar. Ya, agar apa? Agar kaum muslimin ini tidak salah kaprah. Bahwasanya yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Bukan pimpinan perangnya, bukan Khalid bin Walid. Nah, ini fikihnya. Pemahaman Umar bin Khattab begitu tinggi. Nah, pada akhirnya ketika mereka menganggap segala sesuatunya karena Khalid bin Walid, ini pada akhirnya jatuh ke dalam kesyirikan. Bersandar kepada sebab. Ya, sebabnya apa? Sebabnya karena yang memimpin Khalid bin Walid. Ini kesyirikan. Maka pandangan tajam Umar bin Khattab begitu luas.
Ya begitu tajam beliau melihat dan beliau tidak ingin ya kaum muslimin itu terjerumus ke dalam kesalahan. Jadi untuk menutup celah ini, ya menutup celah-celah agar tidak terjadi kesalahan bahkan sampai terjadi kesyirikan, ya tawakal bersandar kepada makhluk, inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini dari mana hasil ini? Hasil ini dari didikan Rasulullah SAW. Yang beliau juga mengajarkan kepada kaum muslimin, terutama sahabat-sahabat yang mulia yang senantiasa berdampingan dengan Nabi SAW. Abu Bakar, Umar. Tentunya, ya bekas-bekas peninggalan Nabi, ilmu, pengetahuan, ya apa yang mereka dapatkan dari Nabi SAW, ini yang dipraktekkan. Nah, ini yang pertama. Kita melihat dari apa? Dari Umarnya. Karena beliau khawatir kaum muslimin ini terjerumus kepada kesalahan yang lebih fatal yang bisa menjadikan mereka jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu bersandar kepada makhluk, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapapun yang menjadi pemimpin karena yang memberikan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala bisa. Walaupun memang di dalam kepemimpinan itu juga punya bakat, punya skill. Tidak semua yang ditunjuk oleh Umar menjadi pemimpin, tidak. Beliau pun melihat siapa yang memang layak, bukan sembarangan. Sama seperti Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengutus siapa? Dalam suatu pasukan. Ternyata yang diutus siapa? Usamah. Padahal di sana ada siapa? Abu Bakar, ada Umar. Tapi yang dipilih oleh Nabi SAW adalah Usamah. Nabi memandang bahwasanya Usamah ini adalah seorang pemimpin, bisa dijadikan pemimpin. Dan untuk apa? Mengorbitkan anak-anak muda. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bukan asal pilih. Beliau melihat bakat yang ada. Ya, di samping ini semuanya apa? Karena kemudahan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dia. Maka inilah yang menjadikan kaum muslimin sadar apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Mereka sadar siapapun pemimpinnya, selagi pemimpin itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan itu bukan banyaknya jumlah. Dan ini sudah terjadi di zaman perangnya Nabi SAW. Bukan karena jumlah di mana mereka mendapatkan kemenangan, tapi kemenangan itu karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi Khalid bin Walid, kalau tadi di sisi Umar, ini di sisi Khalid bin Walid. Apakah Khalid bin Walid pada saat itu mempertahankan kepemimpinannya? Tidak. Beliau berlapang dada. Tidak ada kebencian Umar kepada Khalid bin Walid. Dan beliau sadar benar posisinya sebagai apa. Apa yang dibawa di sini? Apakah yang dibawa di sini adalah keinginan pribadi untuk menang, atau yang dibawa adalah agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang memang yang dibawa di sini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi kita katakan, dimanapun diposisikan siap. Karena apa? Pahalanya sama. Ya, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, pahalanya sama. Sama-sama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mati syahid, sama posisinya dimanapun. Makanya pada saat perang Uhud itu kan tidak dikenal semua sahabat-sahabat. Ya, sahabat-sahabat yang dikenal hanya Hamzah, kemudian Mus'ab ibnu Umair, ya Abdullah bin Haram, kemudian Abdullah bin Jahash. Selebihnya tidak dikenal nama-namanya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kemuliaan itu ketika memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berhati lapang, Khalid bin Walid dengan mudahnya memberikan kepemimpinan. Karena memang awalnya beliau juga bukan seorang pemimpin. Ya, beliau bukan seorang pemimpin. Dengan mudahnya beliau memberikan kepemimpinan itu dan diserahkan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, dan pada saat pergantian itu, dan pada saat pergantian ini sikap juga yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, pada saat itu Abu Ubaidah ketika sudah mendapatkan mandat dari Umar bin Khattab tidak langsung mengambil alih. Karena apa? Karena kondisinya dalam perang. Nah, setelah selesai, ya barulah disampaikan. Ya baru disampaikan untuk peperangan selanjutnya. Ini dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, jadi sikap kedua sahabat ini merupakan sikap yang mulia. Ya, Umar dengan pandangannya yang tajam, kemudian Khalid bin Walid dengan lapang dadanya,
ya ketika beliau digantikan dengan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, dan tetap saja pujian-pujian itu terlontar dari lisan Umar kepada Khalid bin Walid. Nah, bahkan beliau mengatakan, apa keinginannya kalau seandainya aku meninggal dunia dan ada yang akan digantikan menjadi khalifah, niscaya aku akan mengangkat Khalid bin Walid menjadi khalifah. Lalu kalau seandainya Allah bertanya kepadaku, kenapa engkau mengangkat Khalid bin Walid menjadi khalifah? Maka aku akan menjawab, tidaklah aku mengangkat Khalid bin Walid menjadi khalifah karena beliau adalah orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai pedang Allah yang terhunus. Jadi ada hujah. Ya, jadi ada hujah. Ini pujian Umar kepada Khalid bin Walid. Jadi tidak ada sentimen pribadi. Ya, ketika Khalid bin Walid ini diberhentikan oleh Umar Al-Khattab. Demikian. Allah a'lam. Dan ini juga bisa menjakiti kaula muda kita ya Ustaz. Ketika misalnya kaula muda kita ini punya skill, punya keilmuan di satu bidang, dan itu ada istilahnya tangan bertuah gitu ya Ustaz, bertuah, tangan dingin, setiap apa yang dikelola atau dipegangnya itu berhasil gitu. Ini mungkin aja terjadi gitu, seperti gimana Khalid bin Walid bersinar, kaula muda kita mungkin di bidang tertentu juga berhasil. Ini bisa dilihat perspektifnya seperti itu gitu. Dan maksudnya pertanyaannya, apakah yang dilakukan Umar ini termasuk karena sayangnya Umar kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma, karena mungkin nanti ketika terus-terusan disanjung, dipuji sama kaum muslimin, akhirnya punya rasa bangga diri atau ujub seperti itu Ustaz? Nah, benar. Sayang kepada Khalid bin Walid dan juga sayang kepada kaum muslimin. Ya, agar kedua-duanya tidak salah. Nah, kalau kita ambil benang merahnya dengan anak-anak muda sekarang yang memang dia punya banyak skill, ya, dikhawatirkan ketika dia berada di posisi seperti itu dan setiap yang dilakukan ini berhasil terus, ini pada akhirnya muncul sikap ujub. Ini yang dikhawatirkan. Ya, ini yang dikhawatirkan. Maka yang seperti ini kita lihat bagaimana para sahabat itu jauh dari itu semua. Makanya ketika dia diposisikan dimanapun siap. Karena apa? Karena nggak merasa bangga, keberhasilan itu bukan karena dia. Ya, bukan karena dia. Jadi kalau kita pengen mencontoh para sahabat seperti Umar dan Khalid bin Walid ini, maka contohlah dengan maksimal. Artinya apa? Artinya ketika kita punya potensi dan potensi kita ini ternyata dilirik oleh banyak orang, berhasil, sehingga pada akhirnya kita lagi nih. Ya, jangan sampai pada akhirnya menyebabkan kita ujub. Ini bahaya. Nah, kalau sudah sampai pada ujub, pada akhirnya ya muncul sifat itu pada diri kita, habislah amalan kita. Merasa apa yang kita lakukan itu terus-terusan berhasil, dan memang ini karena usaha kita, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinilah sikap yang salah. Disinilah sikap yang salah. Oleh karenanya pada saat kita ternyata dipindah tugaskan dan memang masih dalam lingkup dakwah misalnya, dalam lingkup dakwah dimanapun kita ditempatkan, kita siap. Ya, kita siap. Tapi kalau ternyata kita ditempatkan pada sesuatu yang yang pada akhirnya membuat nama kita nggak dikenal, kita nggak mau, ini dia jadi tanda tanya nih. Ini tanda tanya nih, kenapa? Apa alasannya? Apakah pengen tampil di depan orang banyak? Apakah pengen dikenal? Berapa banyak orang-orang yang dia menyembunyikan dirinya, tapi dia bersemangat maksimal bekerjanya, dan dia tidak ingin ditampilkan. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang menyembunyikan diri, yang dia bertakwa kepada Allah, ini yang hatinya bisa selamat. Tapi orang-orang yang senantiasa berada di hadapan orang banyak, ketemu, kemudian menjadi dia terkenal, ujung-ujungnya apa? Muncul yang namanya hubus syuhrah, cinta popularitas, yang pada akhirnya inilah yang menjadikan keikhlasan itu semakin lama semakin terkikis. Seperti itu dia. Maka mengacalah dengan para sahabat yang memang benar-benar keikhlasan mereka itu sudah teruji. Ya, apa yang terjadi pada diri mereka, yang mereka lari dari kepemimpinan, yang mereka mau menurunkan kepemimpinan mereka, ini yang kita contoh. Ya, ini yang kita contoh. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah selamat dari fitnah. Demikian. Allah a'lam. Baik, masih di segmen pertama Ustaz, dan mungkin ada pertanyaan yang masuk, bisa diteruskan ke kita atau dibacakan melalui pesan WhatsApp, atau ada hutang pertanyaan yang belum kita bacakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Baik, kalau belum ada kita bacakan yang di studio. Tadi ada cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah ya Ustaz. Bermusyawarah dengan kita disebutkan tadi para senior ya Ustaz. Senior-senior, bahkan spesifiknya ke senior-senior Quraisy yang masuk Islam ya Ustaz. Tentang musyawarah ini Ustaz, apakah ini sesuatu yang dianjurkan, sunnah atau mubah saja atau memang ada keutamaannya Ustaz? Nah, berkaitan tentang musyawarah, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam suatu urusan. Artinya, menyelesaikan masalah dengan banyak kepala itu lebih mudah daripada menyelesaikan masalah dengan hanya satu kepala saja. Banyak yang memikirkan. Apalagi masalah itu berkaitan tentang kemaslahatan orang banyak. Kita nggak bisa. Dan pada saat kita bermusyawarah, kita nggak bisa menampilkan ego kita. Artinya, kalau kita menampilkan ego kita, kemudian harus menerima pendapat kita, harus menerima pendapat kita, maka sejatinya kita tidak layak masuk ke dalam orang-orang yang ikut dalam musyawarah. Karena musyawarah itu memunculkan suatu ide bersama dan dijalankan bersama-sama. Kalau ternyata ide kita tidak dijalankan, kemudian tidak diterima, kemudian tidak dijalankan, dan pada akhirnya kita meninggalkan, ini kita bukan termasuk orang yang bijak. Ya, tentunya di dalam musyawarah itu kan keluar muncul ide-ide. Maka lihat Nabi kita SAW. Pada saat perang Uhud, tahun ketiga Hijriyah, yang orang-orang musyrikin sudah bergerak dari Mekah menuju Madinah, membawa 3.000 pasukan. Dan kala itu Abbas bin Abdul Muttalib, beliau ini sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, masih berada di Mekah. Ya, beliau tidak hijrah. Ya, belum sempat hijrah. Nah, beliau mengutus seorang utusan yang beliau sudah menulis surat kondisi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, dan pembawa surat Abbas ini sampai kepada Nabi dengan jarak tempuh 3 hari, dan kala itu bertemu dengan Nabi SAW di Kuba, karena memang Nabi sering ke Kuba. Kemudian pada saat itu Nabi meminta supaya suratnya dibaca oleh Ubay bin Ka'ab dan tidak disampaikan kepada yang lain. Nah, ketika disampaikan berita dari Abbas, maka segeralah Nabi SAW pulang ke Madinah dan bermusyawarah kepada para sahabat. Dikumpulkan semuanya. Nabi SAW memberikan usulan. Usulan Nabi adalah tetap bertahan di Madinah, tidak keluar. Ya, dengan begitu anak-anak dan para wanita juga bisa membantu di dalam peperangan. Ya, dan kaum muslimin bisa bersembunyi di benteng-benteng, ya, di wilayah-wilayah kaum muslimin. Nah, ini ide dari Nabi SAW. Ini ide dari Nabi SAW, dan ide Nabi ini ternyata disepakati oleh Abdullah bin Ubay, yang kala itu dia sudah masuk Islam secara zahir. Nah, pada saat Abdullah bin Ubay mensepakati ide Nabi SAW, sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar ini tidak mau. Kenapa? Karena mereka sudah menyesal kenapa tidak ikut dalam perang Badar. Sementara mereka menginginkan itu. Hanya saja mereka tidak tahu bahwasanya memang terjadi perang Badar. Setahu mereka, Nabi itu hanya keluar untuk menghalau kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata Allah takdirkan berperang, sehingga munculnya penyesalan di antara mereka, dan Nabi SAW tidak menyalahkan mereka. Nah, mereka tidak ingin kalau hanya sebatas bertahan di Madinah. Nah, kemudian sampai-sampai Hamzah pun bersumpah. Ya, Hamzah bersumpah, walaupun beliau ikut juga dalam perang seperti itu, dan beliau menginginkan perang keluar. Nah, Nabi SAW karena banyaknya suara, banyaknya pendapat yang pengen mengajak Nabi SAW melawan orang-orang musyrikin di luar Madinah, pada akhirnya Nabi pun mensepakatinya. Nabi sepakat nih. Nabi urungkan pendapat beliau, dan beliau mengambil pendapat mayoritas para sahabat. Keluar Nabi. Ya, keluar Nabi. Dan terjadilah apa yang terjadi. Apakah ketika Nabi SAW mengambil pendapat mereka, kemudian terjadilah apa yang terjadi, ketidaktaatan sebagian para sahabat, yaitu para sahabat pemanah, yang pada akhirnya
merugikan kaum muslimin, kemudian Nabi SAW menyalahkan para sahabat. Tidak. Ya, ini pendapat bersama yang dijalankan bersama. Nah, sehingga dalam suatu musyawarah ini penting. Dan ketika musyawarah itu menghasilkan suatu kesepakatan, maka jalankan bersama. Bagaimana nantinya, ya itu semuanya apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah bermusyawarah. Makanya ada ungkapan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah dan tidak akan merugi orang-orang yang melaksanakan istikharah. Dua hal ini harus dilakukan. Musyawarah dan istikharah. Apalagi menentukan pasangan kan gitu. Siap, Ustaz. Ya, musyawarah, tanya-tanya, kemudian istikharah. Ya, supaya apa? Keputusan yang diambil memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun gagal, dia nggak kecewa. Kenapa? Karena memang Allah belum takdirkan. Kalau berhasil sampai pada akhirnya kepelaminan, ya inilah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, Ustaz. Dan sudah ada pertanyaan masuk, tapi tanggung nih, masih ada satu lagi yang dari kita yang studio, Ustaz. Menyangkut tadi juga yang terakhir di segmen awal tentang takdir, Ustaz. Ya. Tentang dialog atau riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Tentang takdir ini kan banyak yang kita lihat atau kita dengar agak sulit memahaminya gitu ya, Ustaz. Atau mungkin lebih tepatnya banyak kesalahan yang tergelincir di bab takdir ini gitu, Ustaz. Terkait misalnya apakah memang manusia ini tidak punya pilihan terhadap takdir gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Nah, berkaitan tentang takdir ini yang harus kita fahami adalah tidak ada satu orang pun yang mengetahui takdirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut." Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Nah, kita punya rencana nih. Kita punya rencana. Ketika mengeksekusi besoknya, ternyata rencana kita gagal. Itu menunjukkan apa? Allah belum takdirkan. Tapi kan kita punya pilihan. Ya, kita punya pilihan. Contohnya saja, dan mudah ini. Dan mudah. Pada saat kita selesai mandi. Kita selesai mandi. Lalu kita buka lemari kita, lemari pakaian kita. Di sana ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna hitam. Nah, pada saat kita memilih, bukankah itu pilihan kita? Kita memilih ternyata warna biru. Selera kita hari ini adalah warna biru. Itu pilihan kita. Kita pilih abu-abu. Itu selera kita hari ini. Tidak kita melihat pada saat kita buka lemari kita, kemudian tiba-tiba baju abu-abu terbang. Nempel Ya, gitu. nempel langsung. Ya tidak. Tapi kita punya pilihan nih. Nah, ketika kita memilih, itulah yang memang sudah Allah takdirkan. Terkadang seperti ini nih. Kita mau milih. Yang mau kita pilih warna biru. Ya, warna biru. Allah belum takdirkan. Bagaimana caranya? Allah belum takdirkan. Pada saat kita ambil baju biru tadi, yang itu merupakan keinginan kita, ternyata ada kancingnya yang copot. Oke. Akhirnya apa? Akhirnya pilihan kita ini kita urungkan. Berpindah ke warna sebelahnya. Ternyata warna sebelahnya itulah yang Allah takdirkan. Lalu kita gunakan. Nah, di sini menunjukkan apa? Boleh saja pilihan kita itu bertepatan dengan apa yang Allah takdirkan. Dan boleh jadi pilihan kita itu belum Allah takdirkan. Dengan kata lain, manusia itu punya pilihan. Bukan dipaksa. Maka anggapan bahwasanya manusia itu dipaksa nggak ada pilihan, ini seperti pemahaman orang-orang Jabariyah. Ibarat apa? Manusia itu bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin itu berhembus, maka bulu itu akan terbang. Nggak ada pilihan. Ya tidak ada pilihan. Nah, berbeda dengan orang-orang Qadariyah. Ya, takdir manusia sendiri yang menentukan. Allah menetapkan takdir manusia setelah manusia itu melakukan. Ini menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya takdir manusia, ya manusia itu sendiri yang melakukannya. Nggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukti adanya campur tangan Allah tadi
Kita punya rencana nih. Ya contohnya, ya banyaknya kaum muslimin yang kecewa 2 tahun yang lalu lebih kurang. Kecewa apa? Koper sudah disiapkan, paspor sudah diurus, ya, kemudian vaksin sudah dilakukan, kemudian pembayaran sudah lunas, tinggal berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Ya, tinggal berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Allah takdirkan tidak ada, sehingga tutuplah karena terjadi apa? Corona. Bukankah ini takdir Allah Subhanahu wa taala? Kita punya pilihan, Allah punya pilihan yang lain. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang terjadi yang akan datang? Bagaimana terjadinya? Maka fahamilah takdir ini dengan benar. Fahamilah takdir ini dengan benar. Kita hidup dengan menjalankan apa yang sudah Allah takdirkan. Tapi demikian pun Allah berikan kepada kita apa? Kehendak. Allah berikan kepada kita apa? Ikhtiar. Yang dengan itu manusia bisa memilih, yang dengan itu manusia bisa berkehendak. Hanya saja kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui bagaimana takdirnya sebelum terjadi. Dan dia hanya baru mengetahui tatkala takdir itu setelah terjadi. Demikian, Allah alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan termasuk golongan mana, Ustaz, kalau yang pemahamannya terhadap, misalnya, terhadap takdir tentunya. Ya, kita kan udah ditakdirkan nih di mana, di surga atau neraka. Kalau misalnya aku harus beramal atau harus akhirnya bertobat, itu kan memang udah jadi takdir. Tapi di sisi yang lain terhadap rezeki, dia mau berikhtiar, Ustaz, untuk mencari rezeki ini. Masuk ke golongan mana kira-kira, Ustaz? Dalam urusan amal ikut takdir. Tapi dalam urusan rezeki, ya ini motivasinya begitu tinggi. Ini salah seperti ini. Sama, dua-duanya sama. Ya, makanya Nabi SAW memberikan perumpamaan mencari rezeki itu tawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya seekor burung. Ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah. Sekiranya kalian bertawakal sebagaimana kalian bertawakalnya seekor burung, niscaya kalian akan diberikan rezeki. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana konsep tawakalnya seekor burung? Burung nggak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal yang kita tahu bahwasanya seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mungkin kurangnya dari kita. Burung itu bertasbih, berzikir kepada Allah. Mereka apakah melakukan maksiat? Enggak. Kita di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala melakukan maksiat. Salah satu maksiat yang terbesar apa? Enggak sholat. Salah satu maksiat yang terbesar ini sholat. Tidak sholat dia. Iya, kerja 24 jam, sholat tidak. Tapi yang dicari adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin? Kalaupun dia dapat, itu bukan berarti bahwasanya Allah cinta kepada dia. Tapi bagian dari apa? Istidraj. Nah, melihat burung yang dia keluar dari sangkarnya dalam kondisi lapar dan sore harinya pulang dalam kondisi kenyang dan ada makanan di temboloknya yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Kuncinya apa? Tawakal dan tidak melakukan maksiat. Nah, seperti itu dia. Nah, ini juga harus ada konsep takdirnya, beriman dengan takdir. Artinya, bagaimanapun dia mengusahakannya, kalau Allah belum takdirkan dia mendapatkan, ya nggak dapat. Ya, tidak dapat. Tapi kalau sederhana saja, tapi Allah takdirkan dapat, ya dapat. Yang paling penting apa? Di sana ada keyakinan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tawakal itu tidak menafikan usaha. Jadi ada orang yang tawakal di rumah saja, tawakal saya. Kalau Allah berikan saya rezeki hari ini, ya akan datang itu. Tunggu saja. Tunggu, datang, insyaallah. Tapi lalat yang datang. Ya, bukan rezeki, bukan makanan, bukan minuman. Nah, demikian. Ada usahanya. Ya, harus ada usahanya. Itu bagian dari tawakal. Ya, jangan sebaliknya ketika kaitannya dengan agama, ya udah kalau seandainya Allah masukkan saya ke surga, ya pasti nanti Allah akan perjalankan saya ke surga. Nah, yang seperti ini salah. Dan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala
telah menetapkan penduduk surga dan penduduk neraka? Benar. Lalu untuk apa lagi beramal? Untuk apa lagi beramal? Lalu Nabi SAW mengatakan, "I'malu, beramallah kalian. Ya fakulun muyassarun lima khuliqalah." Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Artinya kalau dia diciptakan menjadi penduduk surga, dia akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk surga. Dan kalau ternyata dia diciptakan menjadi penduduk neraka, maka dia akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk neraka. Seperti itu dia. Jadi Nabi tidak memberikan konsep pasrah, tapi Nabi memerintahkan untuk beramal. Jadi kalau dikatakan ya masuk ke dalam golongan mana ini kita pun bingung nih. Karena di satu sisi dalam agama mereka kembali kepada apa? Jabariyah. Ya, dipaksa seperti itu dia. Tapi dalam kondisi dunia, dalam kondisi rezeki, mereka punya usaha. Mereka kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah, seperti itu dia. Maka yang seperti ini salah. Ya, kedua-duanya harus kita seimbang, baik perkara-perkara agama, ketaatan, maupun perkara-perkara dunia. Kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah. Yang intinya apa? Takdir, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dan setiap manusia, setiap hamba diberikan pilihan oleh Allah, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pilihan dan kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, selalu merahmati para ulama kita, memberikan banyak keberkahan untuk Ustadz, guru-guru dan keluarga Ustadz. Selalu memberikan kita semua taufik untuk bisa terus mengamalkan ilmu. Izin bertanya Ustadz, sebelumnya mohon maaf di luar tema. Seorang akhwat bekerja di suatu pesantren. Setiap sholat zuhur dan asar, jamaah disuruh menunggu ustadznya datang baru sholat jamaah dilaksanakan. Sedangkan ustadznya sendiri datangnya sangat lama, bisa sampai hampir 45 menit dari azan. Akhwat ini memilih sholat zuhur sendirian karena tidak mau mendahulukan aturan makhluk, sedangkan tidak ada uzur lain sholat zuhur untuk ditunda. Namun ketika dia mengerjakan sholat zuhur, terkadang iqomah dikumandangkan dan sholat zuhur jamaah dilaksanakan. Pertanyaannya Ustadz, apakah sholat yang dilakukan akhwat ini dibolehkan? Dia tidak ikut jamaah dan dia tetap melanjutkan sholat sendirian di belakang saat sholat zuhur jamaah dimulai. Jazakumullah khairan wal jannah, Ustadz dan tim Medan Mengaji. Silakan. Nah, yang seperti ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, apa yang engkau lakukan sekiranya engkau mendapatkan pemimpin yang mengakhirkan waktu sholat? Ya. Kemudian Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, laksanakanlah sholat tepat pada waktunya, dan sekiranya mereka melaksanakan sholat, maka ikutlah sholat bersamanya, dan itu menjadi sholat sunnah bagimu. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau ternyata ya alasan ditundanya sholat berjamaah karena menunggu ustadz yang hadir, ya, karena menunggu ustadz yang hadir dan menunggu jamaah yang lain. Ya, diperkirakan sampai 45 menit, ini sudah terlalu lama. Ya, kalau hanya sampai 10, 15, 20 menit, ini mungkin bisa, karena mungkin dalam kondisi apa? Pondok pesantren yang mengumpulkan masa yang banyak. Nah, namun kalau ternyata sengaja menundanya sampai 45 menit atau bahkan sampai 1 jam, maka konsepnya yang dilakukan bagaimana? Sholat tepat pada waktunya. Ya, sholat tepat pada waktunya. Lalu ketika mereka melaksanakan sholat, ikut sholat. Dan sholat yang kita lakukan bersama dengan mereka, ini dihukumi dengan sholat sunnah. Ya, ini dihukumi dengan sholat sunnah. Namun, kalau ternyata kita melaksanakan sholat, dan pada akhirnya iqomah dikumandangkan, ya, iqomah dikumandangkan. Sementara kita pada saat itu tengah melaksanakan sholat wajib. Ya, kita pada saat itu tengah melaksanakan sholat wajib. Yang harus difahami yang pertama adalah wanita tidak wajib berjamaah. Ya, wanita tidak wajib berjamaah, seperti itu dia. Sehingga kalaupun dilanjutkan silahkan. Dan tidak boleh membatalkan amalan kalau tidak ada udzur. La tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian kecuali sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunnah. Ya,
Tidak ada salat, la salata idza uqimatis shalah la salata ilal mafruḍah. Apabila ditegakkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Dan ini hanya berlaku pada salat sunnah. Tatkala kita salat sunnah kemudian iqamah dikumandangkan, maka kita batalkan. Kita membatalkan itu karena perintah Nabi SAW agar kita tidak terlambat mendapatkan jamaah. Namun kalau ternyata yang kita lakukan itu adalah salat wajib, ya salat wajib, sementara kita juga tidak wajib berjamaah, maka silakan dilanjutkan. Nah, tadi solusinya kalaulah memang sudah seperti itu kondisinya, kebiasaan menunda waktunya zuhur dan asar sampai 45 menit, sampai setengah jam, maka boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan di awal waktu, kemudian ketika selesai dan mereka melaksanakan sholat, ikut bersama dengan mereka, karena itu bagian dari sholat sunnah. Demikian. Baik, Masya Allah, ini masih segmen pertama, Ustaz. Ya. Dan waktu sudah hampir jam 3, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kita lanjut ke segmen kedua atau mau ditutup untuk kesimpulan aja? Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Nah, adapun segmen yang kedua ini juga masalah akidah, dan ini juga panjang. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Dan mungkin kita sebagai faedah penutup dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka ambillah keteladanan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, kepemahaman Umar bin Khattab, ya, kelapangan dada yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Ini sebagai bekal bagi kita yang kita masih hidup, karena sejatinya kita ini yang masih hidup akan senantiasa berhadapan dengan fitnah. Dan ternyata fitnah-fitnah yang ada ini sudah pernah dialami oleh orang-orang terdahulu, bahkan fitnah mereka jauh lebih besar daripada fitnah yang kita alami. Sehingga sejatinya sikap yang kita ambil adalah bagaimana kita keluar dari fitnah, bagaimana kita keluar dari ujian ini, bagaimana kita keluar dari masalah ini dengan meneladani mereka. Karena apa yang terjadi pada diri kita itu sudah dilalui oleh para sahabat Nabi, dan mereka jauh lebih berat ujiannya daripada kita. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya manusia yang paling berat, paling besar ujiannya adalah para Nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, di antaranya adalah para sahabat Nabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keistiqomahan, keteguhan, berada di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersabar menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita SAW. Allah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustaz, atas bimbingan dan arahannya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada, dan tentunya para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar Radio Stream dan Mengaji. Kita informasikan ketika video-video kajian kita ini atau audio kajian bisa didengarkan kembali di YouTube-nya Rosyad TV atau di Medan Mengaji, bisa diakses kembali untuk mengulang-ulang materi atau pelajaran yang sudah berlalu tentunya. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya, masih di hari yang sama dan jam yang sama. Insya Allah akan masih terus membahas tentang sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, dan kita belum beranjak dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian dengan menutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.